Pemirsa di channel yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk bertakwa sekali lagi dalam semua kesempatan. Ittaqullaha haitsu ma kunt. Seperti itu Rasulullah mengingatkan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Bertakwa dalam segala hal. Tidak terkecuali bertakwa di dalam mengelola media sosial. Seorang muslim akan berhati-hati dan betul-betul memikirkan setiap hal dalam hidupnya. Berpikir bagaimana caranya bijak di dalam media sosial itu. Satu, dia akan tabayun. Ketika ada berita, ada info, dia tabayun dulu. Cross check. Ini benar enggak ini berita? Sumbernya dari mana? Seberapa persen kebenarannya? Dia tidak langsung main share begitu saja, menboket begitu saja. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang yang fasik yang belum jelas nih berita dari mana datang bawa kabar info, fatabayyan, maka cross check terlebih dahulu. Kebiasaan orang-orang sekarang kalau ada info yang masuk ke inbox, ke japrinya di WA atau ke grupnya, sepersekian masuk, sepersekian pula di share. Sehingga dengan demikian maka berita itu tidak terfilter. Ini berita benar atau hoax? Padahal seberapa besar kebenaran dari berita itu? Ada analogi yang mengatakan bahwa koran itu, kalau baca koran itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Sebab di koran itu cuma dua aja yang benar. Tanggalnya dengan harganya. Tanggalnya pun kadang salah. Yang kedua, zon. Ini berita zon, prasangka atau tidak. Karena dalam berita itu bercampur-campur nggak jelas lagi. Prasangka, fakta, dusta, hoax, realitas atau tidak reality. Ini berita masuk akal atau tidak, semuanya diramu. Maka disinilah kemudian diperlukan kecerdasan di dalam mengelola informasi itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Sesungguhnya syak, wasangka, prasangka itu sama sekali nggak ada benarnya. Kalau sesuatu itu misalnya nggak benar, atau taruhlah sesuatu itu benar adanya, tetapi kita sampaikan ke orang-orang tentang pribadi seseorang lain, lalu orang itu kemudian tidak senang kalau info itu muncul di publik atau berita itu tershare karena itu aibnya, lalu kita share, walaupun benar, maka itu jadi ghibah. Dan ghibah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan memakan bangkai saudara, salah satu bagian dari dosa. Ya Ustaz, tapi ini kan memang benar. Begitu mentona kerja, itulah ghibah. Zikruka akhaka fima yakrah. Anda sebut-sebut sesuatu yang kira-kira kalau temanmu itu dengar dia nggak suka, itulah ghibah. Kalau benar lebih parah lagi karena dia jadi fitnah. Faqad ma'tahu. Jadi dua-duanya tidak benar. Dua-duanya tidak benar. Kalau tidak jadi ghibah, ya jadi fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu, berita yang enggak benar itu, sesuatu yang dusta itu lebih berat bahayanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dusta. Maka kemudian kenapa di dalam surat An-Nur itu Allah berbicara tentang hadisul ilf, berita bohong, di mana Allah melaknat, Allah begitu murka
kepada orang yang menyebarkan berita yang tidak benar tentang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia Aisyah difitnah berselingkuh dengan Safwan ibnu Mu'attal, ya, sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan itu ya memboikot beberapa orang sahabat. Kemudian yang terakhir, ketika mendengarkan informasi, ya, kalau nggak benar, nggak jelas, lebih baik diam. Man somata najat. Siapa yang diam, maka dia akan selamat. Ya. Berapa banyak orang yang terbujur kaku di kuburan? Berapa banyak orang masuk penjara? Ya, bukan penyebabnya karena sesuatu yang berat, tapi lisan ini. Ya. Hifzul lisan. Hifzul insan fi salamatil lisan. Keselamatan seseorang itu bagaimana dia menjaga lidahnya. Perkataan itu kalau sudah keluar susah dicabut. Ya, pun kalau tercabut akan susah pulihnya. Kalau kita melihat paku di tembok lalu kemudian kita cabut, meskipun tercabut tetap ada bekasnya. Karena itu kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam mengelola informasi, terutama di bulan puasa ini, agar kita tidak menjadi orang yang tekor di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah mastata'tum. Demikian untuk segmen ini, jangan kemana-mana setelah yang satu ini.